Shalom, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan. Marilah sama-sama pagi hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-6. Kitab Kejadian pasal yang ke-6 di ayat yang ke-8 ya. Kejadian pasal 6 ayat 8 kita baca bersama-sama. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat dari satu ayat ini, kita lihat bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kalau kita mundur sedikit, kita melihat dari pasal 6 ini berbicara kejahatan manusia, di mana di situ orang-orang di zaman ini berbuat jahat, ya. Sampai di ayat yang kelima saya akan baca, dikatakan begini: ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Dan di ayat yang ke-8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua yang ada pemirsa live streaming, kita mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Amin. Buktinya pada saat ini kita ada sebagaimana kita ada, bahkan kita sama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, saya dapat di sini bahwa kasih karunia itu berbicara suatu pemberian yang dari Tuhan. Kasih karunia ya atau anugerah ini adalah suatu pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, kita orang-orang yang percaya sebenarnya kita adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia itu. Amin. Kita yang mendapatkan anugerah itu. Ya, beberapa minggu lalu kita melihat bahwa orang-orang yang ada dalam Yesus Kristus ada berkat yang khusus, ada berkat yang spesial, dan sebenarnya itulah yang mencari kebanggaan kita, itulah yang menjadi tujuan hidup kita. Berkat yang secara rohani itu karena akan mengarah kepada kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal yang kita terima hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam pembacaan ini ya kita akan banyak berbicara mengenai Nuh. Ya, dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan ya. Saya mau mengambil di sini bahwa Nuh ini ya, ketika dia mendapatkan kasih karunia Tuhan, dia tidak menyia-nyiakan hal itu. Ya, seorang Paulus juga pernah mengatakan bahwa dia mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ya, semuanya dia katakan bahwa karena kasih karunia Tuhan. Yang dahulunya Paulus seorang yang jahat di mata Tuhan, dia mendapatkan kasih karunia Tuhan itu dan dia tidak menyia-nyiakan. Ya, dia mengatakan dia tidak menyia-nyiakan. Nah, kalau menyia-nyiakan itu Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan ya, saya kasih contoh, misalnya ada satu tempat ya, kasih karunia Tuhan itu selalu diberikan, tetapi ada bocor ya, berarti kasih karunia itu bocor, sia-sia. Saya yakin dan percaya kita selalu mendapatkan kasih karunia Tuhan. Amin. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan kasih karunia itu. Jangan kita membiarkan ada bocor sehingga kasih karunia itu terbuang, ya, sia-sia, menjadi sia-sia. Rasul Paulus dia tidak menyia-nyiakan ya kasih karunia itu. Dia mengerjakan. Nah, oleh karena itu di ayat yang ke-9 di sini katakan, inilah riwayat Nuh. Ya, masih dalam Kejadian 6 tadi. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Nah, dalam menjaga kasih karunia Tuhan, kita akan belajar dari seorang yang bernama Nuh. Ya, Kejadian pasal 6 ayat 9 ini, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar. Ya, kemudian dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan
Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, dan baca seterusnya ya kita akan melihat ada beberapa hal yang kita akan pelajari dari seorang yang bernama Nuh. Ya, Nuh ini adalah bapa kita. Ya, Nuh ini tentu saja bapa semua orang yang setelah air bah. Semua orang hidup setelah air bah, ya berarti keturunan Nuh, ya, anak dari Nuh, kita semua. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa kasih karunia Tuhan itu selalu melimpah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jangan sampai kita menyia-nyiakan. Nah, kita lihat apa yang dilakukan oleh Nuh dalam rangka dia menjaga kasih karunia itu. Pertama saya ambil di sini, Nuh dia hidup benar, ya. Nuh adalah seorang yang benar. Berbicara orang yang benar ini, ya, saya juga pernah baca dalam kitab Yakobus bahwa doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Jadi kita harus menjadi orang yang benar, ya. Jangan hanya menjadi orang baik, ya. Saya suka membedakan antara baik dan benar, ya. Jadi, kalau menjadi orang baik itu tidak persepsi orang itu berbeda-beda dalam hal melakukan kebaikan. Oleh karena itu, kalau kita menjadi orang yang benar, salah satu buah dari kebenaran itu adalah baik. Nah, itu cuma salah satu buah kebaikan. Jadi jangan hanya menjadi orang baik, tapi kita memang harus baik. Tapi jangan hanya menjadi orang baik, tetapi di atasnya kita harus menjadi orang yang benar. Haleluya. Nah, menjadi orang benar ini tentu saja kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Mari kita lihat di dalam kitab Roma pasal 1. Roma pasal 1 di ayat yang 17. Tolong kami baca. Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, orang benar itu akan hidup oleh iman atau percaya, ya. Orang benar itu akan hidup oleh iman atau percaya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ini sangat menarik, ya. Ini sangat menarik, kita akan melihat dari seorang Nuh ini, dan kita juga boleh melihat keadaan kita yang ada di zaman ini. Nah, dia seorang yang benar, dia hidup tentu saja oleh pengharapan iman, ya, percayanya kepada Tuhan. Itu juga yang dilakukan oleh Abraham. Abraham itu dibenarkan karena imannya, ya. Dan kemudian orang benar itu tadi tentu saja kita harus ada dalam kebenaran itu, di mana Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku atau melalui Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus kita mendapatkan akses untuk menuju Bapa di surga. Amin. Ketika kita berdoa Bapa di surga di dalam nama Yesus, ya, kita mempunyai akses untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Dan ini menjadi kebanggaan kita, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran. Hanya Yesus yang berani menyatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan itu memang sudah dilaksanakan, dan itu memang terbukti, amin, bahwa hanya di dalam Yesus ada akses untuk kita datang kepada Bapa di surga, ya. Akses untuk menuju surga hanya dalam Yesus. Kenapa? Karena dia adalah dari surga. Dia dari surga turun langsung memberitakan kebenaran itu kepada seluruh umat manusia. Barang siapa yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan orang yang tidak percaya akan dihukum. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, berbicara kebenaran. Kebenaran ini, ya, saya sering katakan bahwa kebenaran ini tidak akan berubah, ya. Banyak orang yang tidak percaya dengan Yesus. Kebenaran ini tidak akan berubah. Yesus tetap kebenaran. Artinya begini, mau orang percaya, mau orang tidak percaya kepada Yesus, Yesus itu tetap kebenaran. Amin. Oleh karena itu, waktu Yesus melayani, waktu Yesus ada di dunia, ya, waktu Yesus melayani dalam perjalanan pelayanan, ya, setelah dia selesai sampai dia mati, dia bangkit, ya, di surga. Setelah Yesus melayani itu ada 120 muridnya, ya. Tetapi dia sudah membentuk
12 rasul ya, dia sudah membentuk murid-muridnya yang siap untuk memberitakan Injil, kebenaran firman Tuhan itu ya. Dia sudah mempersiapkan ya, dia sudah mengimpartasikan kuasa kepada murid-muridnya. Bahkan ketika dia naik ke surga, dia sudah janji ada penghibur, ada penolong, itu Roh Kudus, sehingga semua orang-orang yang percaya yang memiliki Roh Kudus, mereka boleh melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bahkan Petrus satu kali di khotbah ada 3.000 orang bertobat ya, karena Yesus sendiri ya, Roh Kudus itu adalah pribadi Yesus sendiri yang dia sudah anugerahkan kepada kita orang-orang yang percaya. Amin. Nah, kemudian kita lanjut ya. Jadi kita harus ada dalam kebenaran, dan kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus, dan kebenaran itu tidak bisa berubah. Kebenaran itu mutlak, kebenaran itu pasti, dan kebenaran dan sorga itu pasti bagi orang-orang yang percaya dan taat dan setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, kemudian kita lanjut. Dia tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Nah, jadi Nuh ya, Nuh itu hidup di antara orang-orang yang boleh bilang berbuat kejahatan, tetapi Nuh tetap mempertahankan. Makanya ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu kita bisa saja bergaul ya, kita bisa saja bergaul dengan orang-orang yang tidak percaya. Kita bisa ada di antara mereka ya. Kita bisa saja kita tidak, jangan membatasi kita ya, namanya kita hidup di dunia ini ya, kita harus siap. Kita harus siap diperhadapkan dengan siapa saja. Tetapi kita harus mempunyai prinsip, yaitu prinsip kebenaran itu. Amin. Kebenaran itu tidak akan berubah. Kebenaran itu tidak akan berubah walaupun orang banyak tidak percaya mengenai Yesus, tetapi kebenaran di dalam kehidupan kita tidak akan pernah berubah. Itu prinsip. Sebagaimana dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego ya, ketiga pemuda ini waktu ditantang untuk mereka harus menyembah berhala, mereka harus menyembah patung buatan raja pada waktu itu, mereka tidak. Sekalipun Tuhan kami tidak menolong kami, kami tetap menyembah Tuhan kami. Nah, gitu. Sekalipun ya Tuanku Raja mengancam seperti itu ya, kami tetap menyembah Tuhan. Nah, begitu juga di dalam kehidupan kita, kita harus punya prinsip. Prinsip kebenaran itu, ada orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan atau orang-orang yang tidak mau melakukan kebenaran firman Tuhan, kita tetap memegang prinsip bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang, anak-anak kebenaran. Kita menjadi saksi dimanapun kita berada, kita menjadi garam dan terang dunia ini. Amin. Dengan menjaga kehidupan kita yang tidak bercela. Nah, kemudian yang ketiga saya dapat di sini bahwa Nuh ini adalah bergaul dengan Allah. Nah, karena apa? Ya, dia bisa saja ada di sekitar orang-orang yang tidak percaya, ya dia bisa bergaul, tapi bergaulnya seperti apa, gitu kan? Saya sering berpikir seperti ini, bahwa kita itu bergaul ya jangan jauh, tapi jangan juga terlalu dekat, gitu. Supaya pertemanan persahabatan itu awet, ya. Jangan jauh, tapi jangan dekat kalau dengan orang lain. Tetapi kalau dengan Tuhan kita harus dekat, amin. Kalau dengan Tuhan kita harus bergaul karib sedekat-dekatnya. Karena apa? Tuhan itu tidak bakal mengecewakan kita. Amin. Dia luar biasa. Tuhan kita berteman dengan orang lain ya, satu waktu kita akan mendapatkan kekurangan orang itu, ya kan? Satu waktu kita akan mendapatkan ya sifat dari orang itu. Oleh karena itu jangan jauh, tapi jangan juga terlalu dekat. Tetapi kalau dengan Tuhan kita harus bergaul karib, bergaul dekat. Bahkan firman Tuhan itu ya harus melekat dalam kehidupan kita. Karena semakin kita dekat dengan Tuhan, karakter Kristus atau karakter ilahi akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Amin. Kita menyenangkan, kita menjadi orang yang nyenengin gitu, ya disenangi semua orang. Kalau kita sudah melekat dengan Tuhan ya, bukan seorang yang cepat marah. Ya, kalau kita sudah bergaul dengan Tuhan kan ada buah-buah kebenaran gitu, ada kasih, kesabaran, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri. Itu buah-buah roh atau buah-buah kebenaran. Orang yang bergaul karib dengan orang. Jadi kita kemanapun kita berada, kita adalah pribadi-pribadi emas. Kemanapun kita berada, kita menjadi orang yang sabar, yang bisa menghadapkan suasana. Wah, enak banget ya. Karena apa? Ada buah-buah kebenaran yang
dihasilkan di dalam kehidupan kita. Nah kemudian, jadi itu karena Nuh belajar untuk bergaul karib dengan Tuhan. Ada orang juga yang bergaul karib dengan Tuhan, yaitu Henokh, sehingga dia langsung terangkat ke surga. Nah, kita lanjut ya. Ada lagi beberapa hal yang kita bisa lihat dari Nuh ini. Kita lihat di dalam ayat 30. Ayat 22. Mari kita lihat bersama-sama di ayat 22. Tolong Bapak baca. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukannya semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Nah, Nuh melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-13 ya, berfirman Allah kepada Nuh ya, pokoknya ada banyak hal yang Tuhan suruh kepada Nuh dan dia melakukan semuanya. Haleluya, luar biasa ya. Nuh ini di ayat 1. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Kalau kita belajar seorang Raja Saul ya, waktu Tuhan perintahkan dia untuk melakukan ini, dia tidak lakukan semuanya. Bahkan dia berdusta kepada Samuel. Sudah beres. Nah, kalau Nuh ini seorang yang mau melakukan semuanya tepat persis ya. Karena apa Bapak Ibu saya kasih Tuhan? Kalau saya belajar ini, Tuhan suruh dia untuk membuat bahtera. Ya. Bahtera itu ada juga yang mengartikan bahtera itu berbicara keselamatan, ya. Karena apa? Ini untukmu sendiri. Tuhan suruh dia buat bahtera itu untuk keselamatanmu sendiri. Nah, ketika dia taat, ketika dia melakukan semuanya dilakukan, maka keselamatan akan terjadi dalam kehidupannya. Nah, begitu juga kita dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam mengiring Tuhan dimanapun kita berada. Kalau kita menjadi orang yang taat, melakukan semuanya, jangan setengah-setengah, jangan milih-milih. Ya, jangan milih-milih. Lakukan semua yang menjadi perintah Tuhan, lakukan semua yang menjadi kehendak Tuhan, itu untuk diri kita sendiri. Amin. Nah, Nuh ketika dia taat, dia melakukan, saya ambil di sini bahwa Nuh adalah seorang yang taat. Ya, dia lakukan semuanya. Dia tidak milih-milih. Aduh, kalau saya lakukan ini, dia berpikir, nggak usah lah yang ini, milih-milih. Kalau Nuh tidak seperti itu. Mau hal-hal yang tidak baik menurut kita, mau hal-hal yang baik menurut kita, lakukan. Kalau sudah Tuhan yang suruh, pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Oleh karena itu saya selalu tekankan kita menjadi orang benar gitu. Kita bukan hanya menjadi orang baik. Karena apa? Kalau kita hanya menjadi orang yang baik, berbicara kebaikan itu berbeda-beda versi, ya. Bagi orang ini mungkin ini baik, ya kan? Bagi orang ini mungkin ini tidak baik, ya kan? Contoh misalnya, ketika kita ada dalam satu perjalanan, kita pulang ke kampung atau kemanapun, kita bertemu dengan teman-teman lama, ya. Kemudian, orang baru datang ini, orang jauh baru datang, ayo, ya. Kita sama-sama minum sampai mabuk dan lain sebagainya. Atau kita kembali dan mereka mau melakukan pesta pora dan sebagainya. Ya, bagi orang yang belum dalam kebenaran, itu baik, ya kan? Saya disambut dengan meriah. Orang-orang ini baik sekali buat saya. Tetapi kalau berpersepsi orang yang sudah di dalam Tuhan, itu bukan kebaikan. Jadi berbicara kebaikan itu Bapak Ibu fleksibel, artinya bisa ada orang yang menganggap bahwa itu baik, padahal itu sebenarnya tidak benar, gitu kan? Itu yang saya maksud ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh ya. Jadi kalau hanya kita fokus untuk melakukan kebaikan, itu belum tentu kebaikan yang kita lakukan itu baik bagi orang lain dan sebaliknya. Oleh karena itu, kalau kita lihat Nuh ini, ya, dia melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Baik itu baik untuk dirinya sendiri, tidak baik untuk dirinya sendiri, lakukan saja. Kalau sudah dari Tuhan itu pasti benar, lakukanlah itu untuk diri sendiri, untuk kita. Amin. Nah, kemudian yang terakhir saya dapat di sini, mari kita lihat di dalam ayat yang pasal yang ke-7 ayat 21. Nah, ini hal yang luar biasa. Tolong Nabi baca. Di pasal yang ke-7
8 ayat 21. Pasal 8 ayat 21. Pasal 8. Kejadian 8 ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ya, haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kalau kita baca di pasal 6 kan, Tuhan sampai bilang, aku menyesal, ya kan? Kalau kita mundur sedikit di dalam pasal 6 di ayat yang ke-6 dikatakan, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ya, hati Tuhan itu menjadi pilu. Nah, kemudian kalau kita maju dalam pembacaan tadi, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Artinya begini Bapak Ibu, air bah itu, kata firman Tuhan, tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi air bah. Ini ayatnya ya. Ini harus kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang benar dalam Yesus, jangan lagi ada air bah. Tidak ada lagi air bah, kata firman Tuhan ya. Kalau bencana-bencana yang lain bisa saja, tapi air bah itu hanya sekali nih. Karena ini yang Tuhan, ini, nah, jadi saya dapat di sini di ayat 21 ini baru ada dalam hati Tuhan, ya. Pasal 8 ayat 21 ini katakan begini, ketika Tuhan mencium, ya, persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, baru dalam hatinya. Waktu dia mencium, ada bau, ya, persembahan yang dilakukan oleh Nuh. Yang kelima di sini atau yang terakhir, saya mau ambil di sini bahwa di ayat, biar jelas kita baca ayat 20, boleh baca 20 agak dekat, kasih kencang, agak dekat aja. Ya, Kejadian 8 ayat 20. ya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya lah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan kurban bakaran di atas mezbah itu. Nah, ini ternyata yang menjadi penyebabnya ya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dari segala binatang yang tidak haram, dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Itu Tuhan tidak akan lagi menimpahkan, ya, seperti yang dilakukannya itu air bah. Air bah itu tidak ada lagi Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi tadinya sebelum Nuh itu Tuhan katakan menyesal Tuhan waktu itu, memilukan hati Tuhan, tetapi diobati ya. Ya, kalau saya lihat firman Tuhan ini firman Tuhan ini adalah isi hati Tuhan bagi kita loh. Jadi inilah isi hati Tuhan ya, sampai dia memilukan hati Tuhan, ya kan? Tapi di sini ketika mencium persembahan yang dilakukan Nuh di atas mezbah, wah, Tuhan itu langsung berubah. Oh, haleluya. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Nuh ini ya. Kita selalu harus membuat mezbah. Mezbah itu apa untuk kita di zaman ini? Nah, itu kita harus tahu. Kalau orang-orang di zaman dulu ini, mereka mezbah itu tempat bakaran, tempat melakukan pengorbanan. Di situ ditaruh apa? Dia mengorbankan, ada burung ya atau apa itu? Nah, pokoknya dia mempersembahkan sesuatu ya, mezbah bakaran yang dibakar di situ ya. Tetapi Bapak Ibu ini mengarah kepada Yesus Kristus sebenarnya ya. Arahnya kepada Yesus Kristus yang menjadi korban ya. Yesus Kristus sendiri yang datang dan Yesus yang menjadi korban. Jadi
sentralnya semuanya mengarah kepada satu pribadi, yaitu dalam Yesus Kristus. Amin. Dan Yesus Kristus menjadi korban, satu korban untuk selama-lamanya. Jadi kita orang percaya nggak perlu lagi potong sesuatu, taruh di seperti yang dilakukan oleh Nuh, ya kan? Ini gambaran-gambaran. Ketika Yesus datang, semuanya sudah dilakukan oleh darah Yesus itu yang menjadi korban. Jadi kita mempersembahkan hidup kita hanya kepada Yesus. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Itulah persembahan yang berkenan. Itulah ibadah yang sejati. Haleluya. Inilah yang dimaksud dengan mezbah itu. Kita selalu membangun mezbah. Ada doa, ada ucapan syukur, ada penyembahan yang seperti kita lakukan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Itulah mezbah. Ya. Kita melakukan semuanya untuk Tuhan di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu saya kasih Tuhan, mezbah ini sangat menyenangkan hati Tuhan. Itu baru di dalam hati Tuhan. Kita lihat selanjutnya di ayat yang ke-17, kalau kita membacanya. Tapi pasal 9 mulai dari ayat 17. Kejadian pasal 9 mulai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Terus pasal 9 mulai dari ayat 8 ya. Ayat 8. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari batra itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Haleluya Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi air bah. Amin. Ya, ini firman Tuhan yang begitu jelas di ayat 7 tadi, ayat 11 tadi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan kamu bumi, ya. Tidak ada lagi air bah. Dalam Yesus ada kehidupan. Amin. Di dalam Yesus ada keselamatan, ada bahtera, ya, yang dibangun oleh Nuh, ya. Bahtera itu untuk keselamatan Nuh dan isi keluarganya dan ternak-ternaknya. Bahtera keselamatan yang sesungguhnya bagi kita yang ada sekarang ini adalah Yesus Kristus. Amin. Keselamatan di dalam Yesus, ya. Kita bangun terus mezbah dengan Tuhan. Kita memberikan yang terbaik dari hati kita, dari pikiran yang dari seluruh keberadaan hidup kita. Kita selalu bangun mezbah, ya. Bangun mezbah. Ya, saya baca ya di orang-orang di dalam toko-toko Alkitab, terutama orang yang ada di perjanjian lama itu, mereka selalu bangun mezbah, ya. Mulai dari leluhur-leluhur itu mereka selalu bangun mezbah. Artinya mezbah itu untuk berbicara dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Nah, kalau kita sekarang yang sudah ada setelah Yesus Kristus, ya, di dalam Yesus Kristus itu, ya, kita bangun hubungan yang luar biasa dengan Yesus Kristus, menyembah di dalam roh dan kebenaran, karena Dia yang menjadi korban di mezbah itu. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu saya kasih oleh Tuhan,
Kita bersyukur ya ada di dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur kita memiliki Dia. Kita bersyukur kita boleh ada sampai sekarang ini. Masih ada waktu untuk kita selalu membenahi kehidupan kita ke depan. Amin. Masih banyak waktu kita pakai kehidupan kita yang ke depan. Yang di belakang biarlah itu sudah berlalu. Belajar mulai dari saat ini kehidupan kita ke depannya menjadi orang yang selalu benar. Saya rindu nanti satu waktu saya akan mendetail lagi mengenai kebenaran, mengenai orang benar. Ya, kita harus mengambil prinsip. Ya, orang lain berbuat jahat tapi kita tidak. Kita prinsip kebenaran firman Tuhan itu hidup tidak bercela. Kemudian bergaul dengan Allah. Ini saya senang banget, bergaul dengan Allah. Kemudian belajar dari Nuh, taat. Jangan milih-milih gitu kan. Apa yang Tuhan perintahkan jangan kita milih-milih. Memang sih sampai kalanya berat gitu melakukan firman Allah tapi kita harus latih ya. Makanya di dalam kitab Timotius dikatakan latihlah dirimu beribadah gitu kan. Karena ibadah itu mengandung janji untuk kehidupan yang sekarang dan kehidupan yang akan datang ya. Kita latih diri kita untuk selalu beribadah supaya kita menjadi orang-orang yang taat. Dan yang terakhir tadi yang kelima adalah kita selalu bangun mesbah di hadapan Tuhan. Haleluya.